Do you feel the vibes? Selamat datang di channel YouTube Agus Priyono. Bagi yang belum subscribe, bisa langsung subscribe sekarang juga dengan tekan tombol loncengnya dan jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke anak-anak, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik anak-anak, kita memasuki materi tentang we can do it and we will do it, yang mana pada materi ini ada unsur penggunaan modal. Oke, anak-anak, sebelum kita memasuki materi itu, Bapak Agus Priyono akan membahas dulu mengenai pengertian dan fungsi modals, yang mana materi tersebut ada dalam materi bahasa Inggris tingkat SMP. Oke, anak-anak, di sini saya akan menjelaskan secara detail mengenai modals. Modal secara bahasa, modal itu bisa berarti kata kerja bantu atau auxiliary verb. Sedangkan dalam kamus Oxford disebutkan bahwa modals merupakan verb that is used with another verb. Example Grecia, can, may, should. Sehingga dapat disimpulkan bahwa modals merupakan kata kerja bantu yang berfungsi untuk menambahkan arti khusus pada main verb atau kata kerja utama, seperti untuk menunjukkan hal yang akan terjadi, futurity, kemampuan, ability, perizinan, permission, kemungkinan sesuatu atau possibility, dan lain sebagainya. Dalam modals ada suatu ketentuan baku, yang yaitu modal auxiliary verb never change form. You cannot add ed, ing, es, or s ending to these words. Sehingga dapat disimpulkan anak-anak bahwa kata kerja bantu tidak pernah berubah bentuknya. Jadi, kalian tidak bisa menambahkan imbuhan ed, ing, es, atau s pada akhir kata kerja bantu tersebut. Yang termasuk dalam modals can, could, may, might, must, ought to, shall, should, will, and would. Oke, selanjutnya modal auxiliary. Secara umum, modal auxiliary dibagi menjadi dua bentuk, yaitu modals dalam bentuk present dan modals dalam bentuk past. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut ini. Modal dalam bentuk present diantaranya can, may, will, shall, must. Sedangkan dalam bentuk past, can itu bisa menjadi could, yang mana artinya bisa, dapat, mampu, sanggup. Nah, sedangkan may, bentuk pastnya adalah might, yang mana artinya adalah boleh. Will, bentuk pastnya adalah would, yang mana artinya akan. Shall, bentuk pastnya adalah should, yang mana artinya akan atau bisa juga artinya seharusnya. Must, bentuk pastnya nanti ought to, yang mana artinya harus. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga mengenai sinonim. Jadi kalau kita menggunakan kata can, itu sinonimnya bisa be able to. Sedangkan kalau kita menggunakan may, sinonimnya bisa be allowed to atau be permitted to. Must, sinonimnya adalah have to atau has to.
Shall atau will sinonimnya adalah be going to. Sedangkan should sinonimnya adalah ought to. Baik, karena setelah kalian sudah mengerti tentang modal, kemudian sinonim dari modal, di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai the pattern of modal atau rumus dari penggunaan modal. Artinya kalau di sini kita menggunakan kalimat positif, maka pola yang dipakai adalah subjek, kemudian diikuti modal, kemudian diikuti dengan verb bentuk pertama, kemudian diikuti dengan objek. Sedangkan untuk kalimat negatif, subjek, kemudian diikuti modal, kemudian diikuti not, dilanjutnya adalah verb bentuk pertama dan objek. Yang berikutnya adalah interrogative sentence atau kalimat tanya. Diawali dengan modal, kemudian diikuti subjek, diikuti dengan kata kerja bentuk pertama, diikuti dengan objek, dan jangan lupa menambahkan question mark atau tanda tanya. Oke, selanjutnya penerapan dalam bentuk kalimatnya. Ini contohnya untuk kalimat positif. He can walk on the fire. Artinya, dia bisa berjalan di atas api. Bentuk negatifnya, he cannot walk on the fire. Dia tidak bisa berjalan di atas api. Untuk kalimat interrogatifnya atau kalimat tanya, can he walk on the fire? Apakah dia bisa berjalan di atas api? Contoh yang kedua, you may read my book. Kamu boleh membaca bukuku. Kalimat negatifnya, you may not read my book. Kamu tidak boleh membaca bukuku. Kalimat tanya, may I read your book? Bolehkah saya membaca bukumu? Contoh yang ketiga, John will invite you. John akan mengundangmu. Negatifnya, John will not invite you. John tidak akan mengundangmu. Kalimat tanya, will John invite me? Apakah John akan mengundangku? Yang keempat, students must enter the class at 7 a.m. Murid-murid harus masuk ke dalam kelas pukul 7 pagi. Kalimat negatif, students must not enter the class at 7 a.m. Murid-murid tidak harus masuk ke dalam kelas pukul 7 pagi. Kalimat tanya, must students enter the class at 7 a.m.? Haruskah murid-murid masuk ke dalam kelas pukul 7 pagi? Contoh yang terakhir, she shall come to my party. Dia akan datang ke pestaku. Kalimat negatifnya, she shall not come to my party. Dia tidak akan datang ke pestaku. Shall she come to my party? Apakah dia akan datang ke pestaku? Oke, anak-anak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aturan-aturan penggunaan modal auxiliary verb. Modal dengan menggunakan adverb. Modal auxiliary verb tidak mempunyai akhiran s, es, ing, atau ed. Seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, untuk menunjukkan waktu, yaitu dengan menambahkan adverb atau kata keterangan ke dalam kalimat tersebut. Contohnya seperti kata tomorrow, every day, yesterday, dan lain sebagainya. Nah, di sini akan saya sampaikan juga ini biar lebih jelas lagi, yaitu modal auxiliary verb sentence, maksudnya dalam bentuk kalimat. Ini di sini saya berikan contoh kalimat yang benar dan kalimat yang salah, sehingga kalian nanti jangan menggunakan yang salah. Contoh yang benar, they could play tennis yesterday.
mereka bisa bermain tenis kemarin. Jadi di sini ada kata yesterday yang menyatakan dia bentuk lampau, sehingga asal dari kata can berubah menjadi could. Nah, di sini bentuk yang salah, wrong modal auxiliary verb sentence, yaitu contoh kalimat penggunaan modal yang salah. Karena ini lampau, jadi jangan kalian menuliskan they cannot. Nah, di sini diberi akhiran ed. They cannot play tennis yesterday. Inilah adalah contoh yang salah anak-anak. Jadi tidak boleh can diberi akhiran ed. Tuh. Contoh yang kedua, you must do it now. Kamu harus melakukannya sekarang. Nah, maka ini bentuk sekarang yaitu present continuous yang biasanya menggunakan bentuk verb ing itu anak-anak. Nah, maka contoh kalimat yang salah, tidak boleh kalian menuliskan kata you are musting do it now. Nah, karena kalau kita bicara present continuous kan to be plus verb ing. Nah, jadi di sini kalian lebih jelas lagi. Jadi untuk modal itu tidak boleh diberi akhiran ed, akhiran s, akhiran ing, dan lain sebagainya. Oke anak-anak, sekarang aturan yang kedua, bahwa tidak boleh menggunakan dua modal auxiliary verb. Maksudnya begini anak-anak, dalam sebuah kalimat tidak boleh terdapat lebih dari satu modal auxiliary verb. Namun, jika kita terpaksa harus menggunakan dua modal, maka kedua atau modal yang kedua diganti dengan sinonim dari modal tersebut. Seperti yang sudah saya sampaikan pada awal, maka untuk can itu sinonimnya adalah be able to. Nah, seperti itu. Ini saya berikan juga anak-anak modal auxiliary sentence yang benar dan modal auxiliary yang salah. Contoh penggunaan modal yang betul. Joe will be able to speak French next year. Joe akan bisa berbicara Prancis tahun depan. Ini penggunaan yang benar. Sedangkan penggunaan modal yang salah, Joe will can speak French next year. Jadi di sini ada will, ada can. Ini yang dimaksud penggunaan dua modal dalam satu kalimat. Ini yang tidak boleh. Maka modal yang kedua, yaitu can, itu diganti dengan sinonimnya adalah be able to. Maka seperti yang contoh yang benar. Jadi Joe will, setelah kata will kan itu can, maka diganti dengan sinonimnya be able to. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya contoh yang kedua, I must be able to get her love. Saya harus bisa mendapatkan cintanya. Kemudian contoh yang salah, I must can get her love. Jadi setelah must diikuti dengan can. Ini juga tidak boleh anak-anak. Contoh yang ketiga, they will be able to make their dream come true. Mereka akan bisa mewujudkan mimpi mereka menjadi kenyataan. Contoh yang salah, they will can. Nah, ini tidak boleh. Will can make their dream come true. Seperti itu anak-anak ya. Jadi saya kira ini kalian sudah mulai paham ya. Jadi mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak harus dikerjakan. Jadi contoh yang benar saya sampaikan, contoh yang salah juga saya sampaikan. Sehingga kalian nanti tidak sampai melakukan kesalahan.